Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Dribble Ankara Messi kembali hidup saat Inter Miami melakukan mode remontada. Pertandingan yang sangat dramatis dan emosional. Stadion Saputo, Montreal. Malam itu, Lionel Messi tidak hanya bermain sepak bola. Ia menari di atas rumput, dengan bola yang seolah terpaku di kakinya. Dunia menyaksikan kembali sebuah adegan langka. Dribble Ankara Messi yang legendaris muncul dari kedalaman insting dan kejeniusan. Momen magis, dribble klasik yang menyihir. Pada menit ke-60, saat Inter Miami sudah unggul 2-1, Messi menerima bola di area tengah. Sejenak ia melihat ke depan dan mulai bergerak. Dalam satu rangkaian gerakan cepat dan presisi, ia melewati 4 pemain Montreal, menggiring bola seolah menulis puisi dengan setiap sentuhan. Satu cut ke kiri, satu step over ke kanan, lalu tendangan kaki kiri yang akurat ke pojok gawang. Itu adalah Messi versi 2011 yang terlahir kembali, kata seorang komentator asal Argentina. Kenangan akan masa keemasan. Dribble tersebut langsung membangkitkan ingatan akan gol-gol legendarisnya. Solo run melawan Getafe, 2007. Brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! And the whole of this ground stands and applauds the 19-year-old. Have you seen a better goal than that anywhere this season? I very much doubt it. Slalom penuh keindahan melawan Athletic Bilbao, 2015. Magis Piala Dunia 2022 melawan Kroasia. Namun kali ini, ada satu perbedaan. Messi melakukannya di usia 38 tahun. Dan itu justru yang membuatnya lebih luar biasa. Di saat kebanyakan pemain seusianya kehilangan kecepatan, Messi masih berlari seperti mimpi buruk bagi lawan, dan harapan hidup bagi para fans. Statistik menawan. 8 dribble sukses, tertinggi di laga. 3 kali menciptakan peluang dari aksi individu. 2 gol dan 1 assist dalam satu pertandingan yang sempurna. Komentar dunia sepak bola. Pelatih Montreal berkata seusai pertandingan, "Tak banyak yang bisa kami lakukan. Begitu Messi mulai berlari, kamu hanya bisa berdoa." Sementara David Beckham, pemilik Inter Miami, hanya menulis satu kata di Instagram, "Maestro." Ketika Messi membiarkan Ankara itu lepas, laga melawan Montreal adalah pengingat bahwa sihir Messi belum habis, bahkan mungkin sedang kembali menyala. Dribble Ankara itu adalah lebih dari sekadar teknik. Itu adalah hasrat, kenekatan, dan cinta pada permainan yang tidak bisa diajarkan, hanya diwariskan oleh para dewa sepak bola. Jika Messi bisa menghidupkan kembali keajaiban seperti itu di usia hampir 40 tahun, maka kita semua, sebagai penonton, seharusnya merasa beruntung, karena kita hidup di era Lionel Messi. Di usia 38 tahun, Messi masih jadi mimpi buruk di kotak penalti. Siapa lagi? Coba. Siapa lagi yang di usia 38 tahun, masih bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, menerobos 3-4 pemain, lalu menyerangkan bola dengan tenang ke sudut gawang? Jawabannya cuma satu, Lionel Andres Messi. Dalam pertandingan melawan CF Montreal, Messi bukan hanya mencetak 2 gol dan 1 assist, ia mempermalukan lini belakang lawan, menciptakan momen yang seolah diambil dari highlight tahun 2012. Tapi ini bukan Messi 25 tahun. Ini Messi 38 tahun. Dan itu yang membuatnya luar biasa. Saat semua pemain menurun, Messi masih menanjak. Mayoritas pemain dunia di usia kepala 3 mulai melambat. Lari mulai berat. Kreativitas menurun. Ketajaman menghilang. Messi, ia masih lincah, masih tajam, masih punya visi gila. Bahkan, statistiknya menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan saat usianya masih di bawah 30. Messi bukan lagi manusia. Dia warisan dunia sepak bola. Kita bisa bertanya berkali-kali, siapa lagi? Dan jawabannya selalu sama. Nggak ada.
Karena Messi bukan hanya pemain bola, dia warisan, dia fenomena. Dan sekarang, dia sedang mengukir babak terakhirnya dengan cara yang tetap mengguncang dunia. Messi tunjukkan kelasnya di Kanada, brace dan assist yang memukau, pembalikan dramatis dan momen wake up call. Meski sempat terjebak dalam blunder awal, umpan terlepas pada menit kedua, yang berujung gol pembuka Prince Owusu, Messi justru menemukan motivasi dari momen tersebut. Seolah bangkit dari kesalahan, ia langsung menunjukkan kelasnya sebagai maestro sejati. Assist penentu dan gol individu spektakuler. Assist untuk Tadeo Allende di menit ke-33 membawa skor imbang 1-1, bukti ketajaman visi dan umpan, telepati, Messi. Tidak lama kemudian, gol pertama Messi, dribble Ciamik ke kotak penalti dan tendangan kaki kiri yang menceplos, menghadirkan kebangkitan Inter Miami sebelum jeda. Highlight of the night, solo masterpiece. Gol keduanya, momen penuh magis, dimulai dari tengah lapangan, melewati 4 hingga 6 pemain Montreal, sebelum melepas sepakan tak terbendung ke pojok gawang. Sekali lagi, usia 38 tahun bukan halangan bagi Messi untuk menunjukkan keajaiban klasiknya. Statistik menggoda. Brak Eisu 2 gol dan 1 assist, catatan luar biasa yang menyamai rekor Thierry Henry, 2012, sebagai pemain pertama sejak saat itu yang membukukan setidaknya 2 gol dan assist di 3 laga berturut-turut. Di musim ini, Messi sudah mengoleksi 12 gol dan 7 assist di MLS, menegaskan dominasi dan peluang besar merebut MVP. Sanjungan dari Mascherano. Pelatih Javier Mascherano, yang juga eks-rekan setimnya di Barcelona, memuji kondisi fisik Messi. Di usia 38, ia berada dalam kondisi fisik dan teknik terbaik sejak tiba di Amerika Serikat, katanya. Elegan dan berbahaya. Penampilan Messi di Montreal menegaskan. 1. Mental baja, tetap fokus setelah kesalahan awal. 2. Magis individual. Gol solo yang membangkitkan nostalgia Febrero momentumnya di puncak karir. 3. Lawatan musim. Meningkatkan kepercayaan Inter Miami sebagai kandidat kuat gelar MLS Cup dan kembali merebut posisi puncak klasemen. Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Asalkan Lionel Messi bahagia, Inter Miami bakal geber terus La Pulga selama 90 menit. Inter Miami bakal menggeber terus tenaga Lionel Messi selama 90 menit di atas lapangan asalkan La Pulga merasa bahagia. Hal itu disampaikan oleh pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, pasca laga kontra CF Montreal dalam lanjutan MLS, Minggu, 6 Juli 2025. Mascherano tidak menampik bahwa keputusannya menurunkan Messi sepanjang pertandingan dalam 2x45 menit bukanlah ide yang buruk.